Seorang polisi ini sedang melakukan shift malamnya dan berpatroli melewati sebuah hutan yang terkenal warga sekitar dengan sejarah kelamnya, dengan kejadian kriminal yang sangat sering terjadi di daerah tersebut. Dan pada video ini terlihat pada dashcam mobil milik polisi itu suatu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Berikut videonya. Awalnya, saat patroli di sekitaran hutan, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, ketika polisi ini berbelok di jalan tersebut, terlihat sosok hitam di balik pohon, tepat di depan pandangannya. Polisi tersebut tampaknya tidak menyadari keberadaan sosok itu dan melanjutkan perjalanannya. Barulah setelah melihat rekaman ulang, dia menyadari ada sesuatu yang ganjil. Sosok ini tidak tampak seperti manusia pada umumnya, memiliki tubuh yang besar dengan rambut lebat di sekujur tubuh. Hingga kini, siapapun yang melihat video ini belum dapat memastikan apa sebenarnya sosok itu. Mungkinkah makhluk ini terkait dengan berbagai kejadian kriminal di daerah itu? Atau ini merupakan makhluk lain? Tapi menurut kalian, sosok apakah itu sebenarnya? 4. Pria ini adalah seorang YouTuber yang aktif membuat konten eksplorasi di tempat-tempat angker. Dalam video ini, dia membagikan pengalaman seramnya saat melakukan uji nyali di sebuah hutan yang terkenal di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2003. Dan hal mengerikan pun mulai terjadi. Berikut videonya. I'm gonna tell you one thing, for anybody that's ever seen me do a live stream here, I get lost very easily. Like, this place will make me get lost. I'll get turned around, but I'm gonna be trying to stay the entire night. I was gonna get a tent and stuff, but I figured I wasn't even probably gonna be able to sleep anyways. Okay, so that's the lake right over there. I remember the lake disappearing after a little while. Oh shit. Oh. Stop it! Hey! Stop! Stop! Sound like a damn another animal attack. Oh, okay, I don't want to go that way. I don't want to go that way. That was definitely something. Oh, shit! What the hell? That was a freaking woman screaming. Jika didengarkan dengan seksama, terdengar suara seperti teriakan dari dalam hutan. Memang ada beberapa hewan yang bisa mengeluarkan suara seperti itu, misalnya serigala. Namun pria ini mengakui sudah sering ke hutan tersebut dan belum pernah melihat ada hewan di area itu. Dengan rasa penasaran, dia pun melanjutkan eksplorasinya. What the hell? It's a freaking... Wait, what? Okay, there's definitely been people out here. What the heck is that? I don't know what the hell that is, honestly. I've never... Huh. Maybe it used to be a chair? A garbage can? That's really strange. I've never seen that before. So, what the hell? Okay, so frick, I guess my light's dead. What the fuck is that? Fuck. Tak lama kemudian, terlihat sosok perempuan berdiri diam di ujung hutan yang gelap. Sosok ini memiliki rambut panjang terurai dengan mengenakan pakaian serba putih. Meski sekilas mirip dengan penampakan kuntilanak yang terkenal di Indonesia, tetapi hal ini terjadi di luar negeri. Bisa jadi sosok ini adalah sesuatu yang lain,
Atau mungkin video ini settingan yang dibuat oleh pria itu. Tidak ada yang tahu pasti apakah sosok tersebut asli atau hanya settingan. Tapi menurut kalian, apakah video ini asli atau hanya rekayasa? Tulis pendapat kalian di komentar. 3. Video ini dibagikan oleh seorang pria yang mengaku sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya. Dalam video tersebut, dia memperlihatkan rekaman dashboard mobilnya saat menyetir di malam hari. Malam yang awalnya tenang berubah menjadi menyeramkan ketika dia melewati suatu taman ini. Berikut rekamannya. Siapa kita minta bantuan saat kita lihat 2024 Asia Tour in Jakarta. Aku ya orang yang cepat. Mulai dari tanggal 22 sampai 29 Oktober. Awalnya, semua tampak normal. Namun saat melewati taman itu, tiba-tiba radio mobilnya mati. Mulai dari tanggal 22 sampai 29 Oktober. Dan hanya mengeluarkan suara statis. Pada saat yang sama, terlihat sosok putih duduk di salah satu bangku taman tersebut. Merasa penasaran, dia memutuskan untuk memutar kembali ke taman itu. Tetapi seperti yang kita duga, sosok tersebut sudah menghilang. Pria ini pun panik dan memutuskan untuk segera pulang. Hingga kini, dia tidak tahu siapa atau apa yang dia lihat sebelumnya. Apakah itu sosok supranatural atau hanya seorang yang kebetulan duduk di taman pada malam hari? Menurut kalian, sebenarnya apa sosok itu? 2. Seorang polisi asal Thailand ini membagikan pengalaman menyeramkannya saat berpatroli malam di daerah yang sering menjadi lokasi tindak kriminal. Dalam rekaman ini, tanpa sengaja kamera mobilnya menangkap penampakan misterius. Berikut videonya. Tampak sosok hitam berdiri diam di pinggir jalan. Mungkin saja sosok itu hanyalah bayangan dari benda yang menghalangi cahaya lampu jalan. Namun, ketika mobil polisi itu melintas, sosok tersebut menghilang dari pandangan kamera belakang. Polisi ini mengaku tidak menyadari keberadaan sosok tersebut saat patroli, dan baru mengetahuinya setelah melihat rekaman ulang. Hingga kini, dia tidak dapat memastikan apakah sosok itu hanyalah bayangan dari suatu benda atau makhluk supranatural yang tertangkap kamera. Menurut kalian, sebenarnya sosok apakah itu? Tulis pendapat kalian di komentar. 1. Tidak banyak informasi yang diberikan pada video ini. Terlihat seorang pria yang tampaknya sedang melakukan eksplorasi di jalan sepi pada tengah malam. Dan hal mengerikan pun terjadi. Berikut rekamannya. Beberapa menit kemudian, muncul sosok aneh di atas batu, tepat di depannya, sedang berteriak ke arah pria tersebut. Pria itu segera menyadari keberadaan sosok tersebut dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Sosok ini tidak tampak seperti manusia biasa dan sulit mendeskripsikannya dengan kata-kata selain sosok settingan. Namun jika ini bukan settingan, siapa
Atau apa sebenarnya sosok itu? Tulis pendapat kalian di komentar. 5. Sekelompok orang ini sedang melakukan eksplorasi di sebuah hotel di Chili yang sudah lama tidak beroperasi dan baru-baru ini mulai direnovasi. Beruntung beberapa lampu darurat di sana masih berfungsi, sehingga mereka bisa melihat jelas suasana di dalam hotel tersebut, termasuk sosok penampakan mengerikan yang tidak sengaja tertangkap kamera mereka. Berikut rekamannya. Familia, estamos aquí en el hospital Felipe Borne. Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, familia? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La 1:08. La 1:08. Di rekaman tersebut, tampak sebuah bayangan bergerak tepat di depan mereka. Anehnya, mereka tidak menyadari adanya sosok itu sampai mereka melihat ulang tayangannya. Sulit untuk menebak sosok apakah itu, tapi dari bentuk tubuhnya, bayangan tersebut tampaknya berasal dari makhluk dengan badan yang kecil. Banyak komentar muncul, ada yang menyebutnya sebagai arwah gentayangan dari korban yang meninggal di tempat ini, sementara yang lainnya mengira itu hanya bayangan dari tubuh mereka sendiri. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti sosok apakah itu. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti sosok apakah itu. Tulis pendapat kalian di komentar. 4. Sekelompok pemburu hantu ini sedang mengeksplorasi sebuah bangunan yang sudah lama tidak digunakan dan dulunya merupakan rumah sakit jiwa dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Mereka berkeliling di gedung tersebut untuk merekam apapun yang terjadi. Tak lama setelah mereka masuk, kejadian mengerikan pun tertangkap kamera. Berikut rekamannya. Like footsteps. Footsteps. There's one in front of us. Awalnya, mereka mendengar suara-suara dari dalam bangunan tersebut, dan di layar kamera terlihat bayangan melintas di depan mereka. Menariknya, bayangan itu hanya terlihat ketika mereka melihat ulang tayangannya. Ketika tidak sedang dalam mode malam, tidak menyadari hal tersebut, mereka memutuskan untuk melanjutkan eksplorasinya. Okay, I feel something touch my leg, bro. Maybe. Big possibility. It's like probably one of the species, probably. Dude, man, that was insane. You know, I think this is gonna be one of those nights, bro. It was literally like a clear room. Right? Nothing. None of this stuff right here. Okay. Oh, no. Yo, no. Mm-mm. No. 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 These windows are blocked. There's no animals in here. Saat berada di salah satu ruangan, mereka mendengar suara misterius dari arah belakang. Terkejut, mereka segera mengecek ruangan itu, namun tidak ada siapapun di sana. Hingga saat ini, mereka pun masih belum mengetahui dari mana sumber suara tersebut. Menurut kalian, apakah eksplorasi yang dilakukan pemburu hantu ini asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di komentar. 3. Dalam video ini, terlihat seorang perawat yang sedang merekam perjalanannya melewati lorong rumah sakit tersebut.
Rumah sakit ini kabarnya sudah berdiri sejak tahun 1932 dan dikenal memiliki masa lalu yang kelam. Tanpa disadari, perawat ini menangkap penampakan menyeramkan di kamera miliknya. Berikut videonya. Saat melewati lorong yang sepi, perawat ini berhenti sejenak di depan ruangan yang gelap. Ketika mengarahkan kameranya ke arah ruangan itu, terlihat jelas sosok kepala putih pucat mengintip dari balik tembok. Dia tidak sadar saat itu, tetapi setelah melihat ulang tayangannya, dia mengaku sangat kaget melihat penampakan tersebut. Menurut kalian, apakah sosok ini sebenarnya? Apakah mungkin ini hanya pasien yang masih berada di sana? Atau justru arwah gentayangan korban yang pernah meninggal di rumah sakit tua ini? Tulis pendapat kalian di komentar. 2. Pada awal tahun 2024, seorang wanita ini membagikan kisah seramnya setelah pindah ke rumah mewah milik keluarganya. Meski rumahnya sangat megah, ia mengaku merasakan hawa yang tidak enak, terutama dari pintu lantai bawah yang terkunci rapat. Suatu malam ketika sedang merekam dirinya sendiri, dia menangkap sesuatu yang tidak terduga ini. Berikut rekamannya. Ketika sedang merekam, terdengar suara langkah kaki dan bahkan tawa samar dari ruangan gelap di belakangnya. Banyak netizen yang penasaran dan menyarankan dia untuk melakukan room tour di rumah tersebut, dan hal ini pun tertangkap kameranya. 3h du matin et j'arrive pas à dormir parce que j'entends tellement de bruit dans la maison que j'ai l'impression qu'elle est en travaux. Qui m'a empêché de dormir, c'est une porte qui claque. Il n'y a pas de vent. J'ai trouvé cette photo qui est une carte postale qui date de 1922. Truc de fou. Et du coup, il y a plein d'objets anciens dans la maison que je retrouve au fil du temps. Et j'ai l'impression que la maison, elle a une histoire de fou malade. Genre, clairement, c'est un truc de ouf. Genre, regardez. Il y a encore des bruits, les gars, c'est dingue. Saat memperbaiki bingkai foto di belakangnya, tiba-tiba sebuah kunci jatuh dari bingkai tersebut. Wanita ini mencoba menggunakan kunci itu untuk membuka pintu yang terkunci rapat di lantai bawah. Dan hal mengerikan pun terjadi. C'est que je suis ici jusqu'en fou. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit, c'est une blague.
J'espère que c'est pas là-bas, j'espère que c'est pas là-bas. La clé, elle sent le fer, mais vraiment, elle est toute vieille. Même mes mains maintenant, ça sent. Ah, il y a des moustiques en plus. C'est rentré, les gars. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? Non. Non. C'est pas possible. Allez, ça y est. Oh, je vais tomber. C'était du vent. Ok. C'était juste du vent. C'est quoi ce bruit? Il y a des moustiques en plus. C'est quoi cet endroit? Il y a des trucs en plus. Il y a quelqu'un? C'est quoi cet endroit? Mais attendez, j'ai jamais vu ça. Pourquoi il y a une échelle ici? Il y a encore un truc. Mais c'est un truc de malade. Oh, les gars, attendez. Il y a une pierre dehors comme ça. Ça mène à la rue. Les gars, ça mène à la rue. Il y a des gens dehors qui rentrent ici. Non, c'est une blague. En plus, regardez, il y a un truc qui a pété là-bas et tout. C'est sûr, c'est utilisé. Attendez, mais il y a des gens qui rentrent. En plus, il y a un drap en plein milieu. Ça sert à rien, ce truc. Attends. Non, ça y est. Non. Di dalam ruangan tersebut, dia menemukan tangga yang tampaknya menuju luar rumahnya. Dengan harapan agar tidak ada orang yang mencoba masuk, tanpa sepengetahuannya, dia pun menurunkan tangga itu. Namun, saat kembali ke lantai atas, kejadian aneh pun mulai terjadi. Donc maintenant, les squatteurs, ils vont plus jamais rentrer. J'espère que c'est fini cette histoire, genre. Je peux pas. Donc je ferme et je récupère la clé. Je reviendrai plus jamais ici. Normalement, il n'y aura plus de squatteurs. Parce que là, je crois que j'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est vrai. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est trop. Je crois que je vais partir. Ketika kembali dari lantai bawah, radionya tiba-tiba menyala dengan sendirinya, dan bekas tangan muncul di kaca yang jelas bukan miliknya. Merasa ketakutan, dia pun pergi dari rumah itu. Namun, ketika dia kembali, kejadian aneh lain menantinya. De toute façon, tout ça c'est fini. En septembre, je rentre enfin chez moi. Je vous jure. Il y a la spatule qui est tombée par terre, genre. On est où? Non, ça y est. Pintu lemari di depannya terbuka sendiri, dan sebuah gelas jatuh tanpa ada yang menyentuhnya. Ketakutan, dia pun berlari ke kamarnya. Keesokan harinya, banyak netizen yang menyarankan dia untuk menaruh beberapa jimat dan memutar rekaman suara orang berdoa.
Namun hal-hal aneh tetap terjadi. On va faire brûler la souche, les gars, on va faire brûler la souche. C'est bon. Les gars. Ketika dia memutar rekaman orang sedang membaca Al-Quran, terlihat bayangan melintas di belakangnya, disertai suara keras dari tempat bayangan itu muncul. Setelah kejadian ini, dia memutuskan untuk meninggalkan rumah keluarganya itu dan memohon kepada orang tuanya agar tidak kembali lagi ke sana. Dan sampai saat ini, wanita itu pun berhenti memposting video horor di akun miliknya. 1. Pria ini bekerja sebagai babysitter dan dimintai untuk mengawasi seorang anak selama orang tuanya pergi. Namun, sepanjang malam dia mengalami berbagai kejadian menyeramkan di rumah tersebut. Berikut rekamannya. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. Like you move it or? Wait, what? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Penasaran dengan boneka yang ada di rumah itu, pria ini pun memutuskan bermain petak umpet dengan boneka tersebut. Dan hal ini pun terjadi terhadapnya. Oh my god. Sadie, you scared me. Awalnya tidak terjadi apa-apa, selain anjing yang tiba-tiba muncul di depan kameranya. Namun, ketika pria ini selesai menidurkan anak tersebut, anjing itu mulai bertingkah aneh terhadap boneka itu. Staring at the doll. Looking at it. I'm kind of freaked out right now. Anjing tersebut tampak menggeram di depan boneka itu, seolah-olah merasa tidak nyaman. Tidak lama setelahnya, pria ini memutuskan untuk merekam boneka tersebut di ruang tamu. Dan inilah yang direkam. Ketika merekam dalam kegelapan, boneka itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, mengangkat kepalanya dan kemudian menjatuhkan diri ke belakang. Pria ini pun ketakutan sepanjang malam, menunggu orang tua anak tersebut pulang. Jadi, menurutmu apakah kejadian yang dialami pria ini adalah fenomena supranatural atau hanya rekayasa? Tulis pendapat kalian di komentar. 5. Polisi asal Texas, Amerika ini sedang melakukan patroli malam ketika dia melihat sebuah mobil melaju dengan sangat cepat. Polisi tersebut segera menghentikan kendaraannya dan berjalan mendekati mobil itu. Namun dia dikejutkan oleh apa yang ditemukannya di sana. Berikut rekamannya. Swear to God, I saw somebody in the car. Polisi ini terheran-heran saat mendapati bahwa pengemudi mobil tersebut tidak ada di sana. Padahal dia yakin mobil itu melaju sangat kencang. Lebih anehnya lagi, dia tidak menyadari bahwa kameranya telah menangkap sesuatu yang jauh lebih menyeramkan.
Terlihat sosok tangan di jendela mobil tersebut ketika polisi ini mendekat. Tanpa menyadari kehadiran sosok tersebut, polisi ini pun pergi begitu saja dari lokasi dan membuat video ini tetap menjadi misteri. Sebenarnya, tangan siapa yang tampak di jendela mobil itu? 4. Polisi asal Meksiko ini mendapat panggilan dari warga yang mendengar suara teriakan dari sebuah bangunan apartemen tingkat 2 yang sudah lama kosong. Saat tiba di lokasi, polisi itu tidak menemukan siapapun di dalam. Namun saat hendak meninggalkan gedung itu, kamera CCTV ini menangkap kejadian aneh. Berikut videonya. Di rekaman tersebut terlihat sosok yang tampaknya seperti anak kecil mengintip dari balik jendela bangunan itu. Tepat ketika polisi tersebut keluar dari apartemennya, sosok ini tampak jelas bukan manusia pada umumnya karena terlihat dari gerak-geriknya yang tidak wajar. Jadi, siapa sebenarnya sosok ini dan tempat apakah itu sebelum menjadi apartemen? Tiga. Seorang polisi ini mendatangi bangunan kosong setelah menerima panggilan dari seseorang yang mendengar teriakan dari salah satu ruangan di sana. Polisi tersebut segera menuju lokasi, mengira ini ada kaitannya dengan penggunaan narkoba. Namun, apa yang ditemukannya di TKP ternyata jauh dari perkiraannya. Berikut rekamannya. Alih-alih menemukan pengguna narkoba di sana, polisi ini justru bertemu dengan sosok misterius yang sulit dijelaskan. Saat membuka pintu ruangan tersebut, tidak ada siapapun di dalam. Namun begitu menutup kembali pintu itu, tiba-tiba terlihat sepasang kaki pucat muncul di hadapannya. Tanpa pikir panjang, polisi ini langsung berlari keluar dari gedung tersebut. Menurut pengakuan warga sekitar, mereka memang mendengar suara teriakan dari bangunan itu. Entah dari mana suara tersebut. Apakah itu ulah manusia atau makhluk lainnya? Tulis pendapat kalian di komentar. 2. Dalam video ini, terlihat seorang polisi sedang berbicara dengan seseorang di depannya. Namun, ketika mengetahui siapa sebenarnya yang diajak bicara, mungkin akan membuat kalian terkejut. Berikut videonya. Who is he talking to?
Dispatch to 329. 329, go ahead. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a lady. I saw her walking by the store and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the canvas is closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Seorang wanita yang melihat kejadian itu segera memanggil petugas tersebut melewati radio, menanyakan siapa yang sedang diajak bicara. Petugas itu menjawab bahwa dia sedang berbicara dengan seseorang wanita bernama Abigail. Mendengar jawaban itu, wanita di radio terkejut dan memberitahu petugas tersebut bahwa Abigail sebenarnya telah lama meninggal dunia. Setelah menyadari hal itu, petugas tersebut langsung pergi dari tempat itu. Kenapa sosok ini memilih berbicara dengan petugas tersebut? Dan apakah ada kaitannya dengan kematian wanita itu? Tulis pendapat kalian di komentar. 1. Tim khusus anti narkoba asal Brazil ini menerima panggilan tentang aktivitas ilegal yang diduga terjadi di sebuah bangunan. Namun ketika tiba di sana, mereka justru berhadapan dengan sosok lain yang tak kalah menakutkan. Berikut videonya. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, ajudar. Cuidado, mano. Que é isso, mano? Caralho, mano. Que é isso, bicho? Caralho. Mano, que é isso, bicho? Begitu tiba, mereka melihat pintu di depan mereka tampak bergerak sendiri. Mengira ini adalah ulah dari pelaku kriminal, mereka pun masuk. Namun sesampainya di dalam, mereka justru menemukan bahwa ruangan tersebut kosong. Sementara pintu terus berayun dengan keras, padahal tidak ada angin yang berhembus saat itu. Menyadari keanehan ini, mereka langsung mundur dan berlari menjauhi bangunan itu. Hingga kini tidak jelas siapa sebenarnya yang menelpon mereka. Dan apakah ada kaitannya dengan sosok misterius di tempat tersebut? Menurut kalian, apakah video ini asli atau settingan? Tulis pendapat kalian di komentar. 5. Pria ini baru saja pindah ke apartemen barunya. Namun, sejak tinggal di sana, dia mengakui sering merasakan hawa yang tidak nyaman, terutama saat berada di dalam apartemen itu. Dia juga mengaku sering mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah suara ketukan di pintunya. Pada suatu malam, dia memutuskan untuk merekam kejadian itu. Dan inilah yang ditangkap.
Saat mengintip melalui lubang pintu apartemennya, dia melihat sosok seperti melayang melewati pintu. Sangat ketakutan, pria ini tetap mencoba tenang. Tetapi beberapa saat kemudian, dia mendengar suara hembusan nafas dari belakangnya. Ketika dia menoleh, sosok tersebut tiba-tiba muncul tepat di depan wajahnya. Video ini berakhir tanpa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang terjadi selanjutnya. Banyak netizen yang percaya bahwa sosok itu adalah penghuni gaib apartemen tersebut. Sementara, sebagian lainnya mengaitkan penampakan ini dengan sejarah kelam bangunan tersebut. Tapi, menurut kalian, apakah sosok ini asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di komentar. 4. Tidak banyak informasi yang diberikan tentang video ini. Namun, berdasarkan komentar netizen, video ini berasal dari sekelompok teman yang sedang mengeksplorasi sebuah rumah tua. Di tengah eksplorasi mereka, salah satu dari mereka melihat sosok yang sangat menyeramkan ini. Berikut videonya. Through the building, the door slammed shut. Oh, Jesus Christ. What? Oh my God. What, Emily? Fuck. Be right. What's wrong? Tampak sosok putih di ujung ruang gelap itu. Salah satu perempuan ini langsung menangis ketakutan saat menyadari kehadiran sosok tersebut. Sementara teman-temannya termasuk yang sedang merekam, tampaknya tidak menyadari apapun. Sosok itu hanya terlihat diam di dalam ruangan tersebut, membuat suasana semakin mencekam. Karena kualitas video yang kurang baik, sulit untuk memastikan apa sebenarnya sosok itu. Mungkinkah itu hanya kain yang tergantung di sana, atau itu merupakan sosok lainnya? Tapi, menurut kalian, apakah sosok ini sebenarnya? 3. Seorang perempuan ini sedang bersantai di kasur bersama adiknya dan juga anjing peliharaan mereka. Dia mulai merekam momen tersebut, tetapi tanpa disadari, ada sosok lainnya yang terekam oleh kameranya. Berikut videonya. Dia mengakui bahwa anjingnya bertingkah aneh sepanjang waktu saat berada di ruangan itu. Mungkin sosok yang terekam ini adalah alasan dibalik tingkah aneh anjingnya. Dia juga memastikan bahwa selain dirinya dan adiknya yang sedang tidur di sampingnya, tidak ada orang lain di dalam ruangan itu. Namun, dia tidak tahu kepala siapa yang terekam di dalam video ini. Apakah sosok gentayangan dari apa yang pernah terjadi di rumah tersebut sebelumnya? Atau mungkin hanya tumpukan kain atau boneka? Tapi, menurut kalian, sosok apakah itu? Tulis pendapat kalian di komentar. 2. Seorang pria asal Korea ini memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan. Sekolah ini terletak di daerah pegunungan, dan konon katanya, para siswa di sekolah ini sering melihat sosok misterius sebelum sekolah tersebut ditutup. Pria ini pun dengan keberanian yang besar pergi ke sana sendirian dan menangkap hal-hal mengerikan dalam eksplorasinya. Berikut rekamannya. 통신 끝. 식당도 있고 여러분들 여기는 무슨 소리야? 누구 있어요?
밤 있었을 것 같은 느낌이야. 온기는 없어. 온기는 없는데. 온기는 없어. 온기는 없는데. Saat melewati beberapa ruangan di sekolah tersebut, dia mengalami berbagai kejadian aneh. Salah satunya adalah pintu yang bergerak dengan sendirinya. Dan ketika dia memasuki sebuah ruangan, dia melihat bayangan putih bergerak dengan cepat dari jendela ruangan tersebut. Dengan perasaan takut, pria ini tetap melanjutkan eksplorasinya. Ketika melewati sebuah ruangan yang tampak seperti kamar mandi, terlihat sosok hitam di balik kaca tembok tersebut. Pria ini tidak menyadari keberadaan sosok itu hingga dia melihat ulang rekamannya. Sosok hitam tersebut tampak tidak memiliki kaki, membuatnya semakin menyeramkan. Jadi, menurut kalian, apakah ini sosok yang sering dilihat oleh para murid sebelum sekolah itu ditinggalkan? Dan apakah mungkin ada sejarah kelam lain di bangunan ini sebelum dijadikan sekolah? Tulis pendapat kalian di komentar. 1. Video ini diambil oleh seorang pendaki gunung yang merekam perjalanannya di tengah salju. Meskipun banyak yang meragukan keaslian video ini, rekaman tersebut memperlihatkan sesuatu yang sangat menyeramkan yang ditangkap pria ini di saat perjalanannya. Berikut videonya. Di ujung lapangan yang bersalju, tampak sosok misterius menatap langsung ke arah kamera. Sosok itu terlihat memiliki mata yang menyala. Pria yang merekam pun tampaknya tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik saat merekam sosok tersebut. Dari hal tersebut, meninggalkan pertanyaan, sebenarnya sosok apakah ini? Dan kenapa sosok ini muncul di sana tepat saat pria ini melewati area itu? Memang ada kemungkinan video ini asli, dan juga bisa saja video ini hanya settingan. Tapi menurut kalian, apakah video ini asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di komentar. Pria ini adalah seorang pemburu hantu, dan pada suatu hari, dia memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah bangker tua yang terletak di tengah hutan. Dia mengaku bahwa eksplorasi kali ini terasa sangat menegangkan. Bahkan sejak awal dia memasuki bunker, hawa di tempat itu sudah membuat dia merinding. Hingga saat dia menelusuri lebih jauh, hal mengerikan ini terjadi kepadanya. Berikut videonya. You know, you just can't explain it by anything. By anything. But okay,
I saw it moving and I just completely. Okay, so yeah, I just can't. Tampak sebuah papan di ruangan itu tiba-tiba berdiri dengan sendirinya, tanpa ada yang menyentuh. Pria ini ketakutan dan langsung berlari keluar dari ruangan tersebut. Namun alih-alih meninggalkan bunker, dia tetap bersikeras melanjutkan eksplorasinya. I have to go for my stuff, so. Di saat dia melewati lorong bunker itu, terlihat sosok hitam mengintip dengan cepat. Karena pergerakan sosok itu sangat cepat, pria ini tidak menyadarinya pada saat itu. Namun, ketika melihat ulang rekamannya, dia mengaku sangat merinding. Mungkinkah itu merupakan sosok gaib penghuni bunker tersebut, atau mungkin hanya bayangan dari seseorang yang sedang berada di tempat itu. Namun, pria ini mengakui bahwa dia sedang sendirian saat mengeksplorasi tempat itu. Jadi, menurut kalian, apa sebenarnya sosok ini? Seorang pria asal Meksiko ini mengalami kejadian menyeramkan saat berada di rumahnya sendiri. Awalnya, dia mendengar suara-suara keras yang tidak diketahui sumbernya. Karena penasaran, dia memutuskan untuk merekam kejadian itu. Berikut videonya. Miren, eso ahí, es cosa mía. Mira. ¿Qué cojones? En el nombre de Jesús te reprendo. Me cubro con la sangre de Cristo. Mira. ¿Qué coño? Toca la ventana. ¿Qué cojones, tío? Si aquí no pueden llegar. Miren esto. Está alto. Joder. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Ketika pria ini membuka jendela rumahnya, dia tidak menemukan siapapun di sana. Namun, saat dia melihat kejauhan di seberang rumahnya, dia melihat sosok hitam dengan wajah putih pucat menatap dirinya. Sosok itu pun hanya berdiri diam di tempatnya, tanpa bergerak sedikit pun. Ketakutan, pria ini pun langsung masuk ke dalam rumah dan segera mengunci jendelanya. Tidak ada yang tahu pasti apa atau siapa sosok tersebut. Sosok itu memiliki tubuh hitam pekat dengan wajah yang sangat putih pucat. Menurut kalian, apakah ini benar-benar sosok gaib seperti yang diduga pria ini, atau hanya benda biasa seperti kain yang tergantung di sana? Tulis pendapat kalian di komentar. Video keluarga yang tampaknya sudah lama ini sedang memperlihatkan seorang ibu bersama dua anaknya sedang menghabiskan waktu di ruang keluarga. Namun, tanpa disadari, kamera mereka menangkap sosok menyeramkan yang ikut rekam di belakang mereka. Berikut rekamannya. Di rekaman tersebut, terlihat jelas sosok menyeramkan mengintip dari balik pintu di belakang mereka. Keluarga ini baru menyadari penampakan tersebut setelah menonton ulang rekamannya. Mereka percaya bahwa itu adalah sosok hantu yang menghuni rumah mereka. Setelah kejadian ini,
mereka mengaku sering mengalami mimpi buruk yang tidak dapat dijelaskan. Jadi, menurut kalian, apa sebenarnya sosok ini? Apakah ini benar-benar penampakan hantu yang menghuni rumah tersebut? Tulis pendapat kalian di komentar. Video ini menunjukkan kejadian yang tampak biasa pada awalnya. Terlihat seorang wanita ini sedang mencuci mobilnya di tempat pencucian otomatis. Namun, kamera bayi yang ada di mobilnya menangkap sesuatu yang menyeramkan. Berikut rekamannya. Di rekaman tersebut, tampak kepala menyeramkan muncul di layar kamera itu. Banyak yang percaya bahwa itu adalah sosok anak kecil yang meninggal di tempat pencucian mobil tersebut. Namun, ada juga yang mengira itu merupakan headrest dari kursi mobil itu. Jika diperhatikan baik-baik, sosok ini tampak berada di depan headrest dari angle kamera ini, yang berarti ini bukan headrest mobil tersebut. Apakah ini benar-benar sosok gaib atau ada penjelasan lain? Tapi, menurut kalian, apa sebenarnya sosok ini? Seorang wanita ini menangkap penampakan yang mengerikan tepat di depan matanya. Dengan segera, dia mengambil ponselnya untuk merekam kejadian tersebut. Berikut rekamannya. No me he levantado del sofá, no quiero levantarme del sofá. O sea, es que no entiendo nada. Vale, venga, vamos a verlo. Es que, tío, what the fuck. Vale, sí, a ver, es esto. Pero lo que me da mal rollo es cómo esto puede parecer una cara. En plan, no hay nada. Y mira, lo vuelvo a cerrar y me vuelvo a alejar. En plan, lo que me da miedo es que, vale, yo sé que es una botella de Brugal, pero ¿por qué? Terlihat wajah menyeramkan muncul di kaca lemari depannya. Namun, anehnya ketika dia membuka lemari tersebut, tidak ada hal mengerikan di dalamnya. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan hal gaib. Namun, bisa saja ini adalah fenomena lain, seperti pareidolia, yaitu ketika otak kita mempersepsikan suatu benda atau hal lainnya sebagai wajah atau bentuk menyeramkan. Menurut kalian, apakah ini benar-benar penampakan gaib atau hanya ilusi saja? Tulis pendapat kalian di komentar. Video kali ini berasal dari seorang pengguna TikTok yang membagikan pengalaman menyeramkannya. Meskipun belum ada penjelasan lengkap tentang kejadian ini, tapi salah satu pria dalam video ini menangkap sosok mengerikan di saat dia sedang tertidur. Berikut rekamannya. Get up. Get up. Get up. Why are you recording me? You here, listen. Awalnya, terdengar suara benturan keras dari dalam lemari. Pria ini yang ketakutan segera berusaha membangunkan temannya yang sedang tertidur di sebelahnya. Ketika dia membuka pintu tersebut, dia tidak menemukan siapapun di sana. Keesokan harinya, suara itu kembali terdengar. Kali ini berasal dari luar pintu kamar mereka. Saat pria ini mengeceknya, sesuatu yang lebih mengerikan pun tertangkap kamera. Berikut videonya. I think this might be the last time. Ketika pintu kamar dibuka, terdengar suara samar seperti seorang berteriak. Walaupun tidak terlihat siapapun di luar kamar, tetapi jika diperhatikan lebih jelas dengan menerangkan videonya, terlihat sosok hitam di balik pintu ini.
Mungkinkah ini alasan pria itu langsung menutup pintunya dengan ketakutan? Sayangnya, tidak ada informasi lebih lanjut tentang video ini. Apakah kejadian ini nyata atau hanya settingan? Tapi menurut kalian, apakah video ini asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di komentar. Seorang petugas keamanan ini sedang melakukan shift malamnya di sebuah rumah sakit. Merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perasaan tidak nyaman, dia mulai merekam sekelilingnya menggunakan ponsel HP-nya. Tak disangka, dia berhasil menangkap sosok misterius ini. Berikut rekamannya. Tampak sosok bertubuh tinggi, berpenampilan serba hitam. Sosok ini tidak terlihat seperti manusia pada umumnya. Petugas itu tampaknya tidak sadar dengan apa yang baru saja dia rekam. Banyak netizen berkomentar bahwa sosok tersebut adalah Grim Reaper atau malaikat pencabut nyawa, mengingat lokasi video ini berlatar di rumah sakit. Dan juga kurangnya informasi yang diberikan pada video ini, sulit untuk memastikan keaslian video tersebut. Tapi, menurut kalian, apakah ini sosok penampakan asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di komentar. Seorang pengguna Reddit ini membagikan pengalaman mengerikannya saat dia sedang berjalan malam di salah satu daerah di negara Malaysia. Dan dia melihat sosok aneh ini di kejauhan. Berikut videonya. Tampak sosok serba putih dengan tubuh yang cukup tinggi, berjalan perlahan dari kejauhan. Banyak spekulasi tentang sosok ini, mulai dari arwah gentayangan korban kecelakaan, hingga mungkin saja hanya seseorang yang kebetulan mengenakan mukena sehabis pulang dari masjid terdekat. Mengingat hal ini terjadi di Malaysia. Namun, menurut kalian, apakah ini hanya orang biasa atau memang sosok gaib? Tulis pendapat kalian di komentar. Dua pemuda asal Korea ini memutuskan untuk mengeksplorasi sebuah bangunan kosong yang memiliki sejarah yang sangat kelam. Menurut cerita, tempat itu adalah lokasi pembunuhan, dan banyak yang percaya bahwa arwah korban dari pembunuhan tersebut masih menghantui rumah itu. Berikut videonya. Di salah satu ruangan, mereka melihat foto ini di dinding yang tampak aneh. Mata pada foto tersebut, yang awalnya tertutup, perlahan terbuka, menunjukkan warna gelap yang menyeramkan. Seakan-akan foto tersebut bergerak. Dan nampaknya, kedua pria ini tampak belum menyadari hal itu, dan tetap melanjutkan eksplorasinya. 뭔 소리야?
맞지? 기억나. 썸났나? 몰라. 가자. 한국아 땄어. 뭔가 쎄. 뭐란 거? 기억나. 썸났나? 몰라. 가자. 한국아 땄어. Hal yang lebih aneh terjadi saat foto tersebut tampaknya berganti menjadi foto lain. Mengingat video ini direkam saat live streaming, kemungkinan adanya editing sangat kecil. Namun, mereka tetap belum menyadari keanehan ini. 잠깐만 부자 한 번만 태우고. Ketika mereka memasuki area kamar mandi, sosok menyeramkan muncul dari lubang toilet tersebut. Terkejut, mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali dengan membawa jimat untuk dibakar di lokasi itu. Pada video ini pun banyak muncul pendapat di kalangan netizen. Beberapa percaya video ini asli, sementara yang lain meragukannya. Tapi menurut kalian, apakah video ini asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di komentar. Pria ini membagikan pengalaman menyeramkannya di apartemennya. Setiap kali dia tinggal sendirian, hal-hal aneh terjadi, membuatnya yakin bahwa apartemen itu angker. Untuk membuktikan ceritanya, dia mulai merekam kejadian yang dia alami. Berikut videonya. Guys, like, what the heck? I'm home alone right now. I'm literally like shaking right now. And my door keeps on moving by itself. There's like no windows open or nothing. And I'm definitely home alone. Like, oh, fuck. Hello? Hello? Is anybody in here? What in the heck? Hello? I swear you bet. Hello? You better not be pranking me right now. Di awal video, terlihat pintu kamar mandi tertutup sendiri. Pria ini memberanikan diri untuk mengecek, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Namun, kejadian aneh tidak berhenti sampai situ.
Keesokan harinya, kamera menangkap bayangan sosok yang tampak sedang memperhatikan pria ini dari balik pintu lemari. Ketika dia memberanikan diri untuk mendekat, sosok tersebut sudah menghilang. Jadi, menurut kalian, apakah ini benar-benar fenomena paranormal atau merupakan adegan settingan saja? Tulis pendapat kalian di komentar. Di era sekarang, merekam situasi sekitar sudah menjadi hal yang umum dilakukan, apalagi ketika melihat sesuatu yang tidak biasa. Dan pada video ini, pria ini merekam keadaan rumahnya ketika dia sendirian, di saat dia merasa hal yang buruk akan terjadi. Dan kamera pria itu pun menangkap sesuatu yang mengerikan. Berikut videonya. Jika diperhatikan dengan baik, ketika kita menaiki kontras video tersebut, tampak sosok pria sedang berdiri di lorong gelap sana. Anehnya, posisi tubuhnya terlihat seperti menembus tembok di sebelah kirinya. Sulit untuk menjelaskan bahwa ini merupakan sosok manusia pada umumnya, dan juga pria yang merekam nampak tidak menyadari kehadiran sosok itu. Tetapi, hal itu bisa saja terjadi karena keadaan lorong itu yang gelap. Tapi, menurut kalian, apakah ini merupakan sosok gaib yang menghuni rumah tersebut atau sesuatu yang lain? Tulis pendapat kalian di komentar. Seorang pengunjung sedang menikmati tempat kuno yang telah berdiri sejak zaman medieval. Sambil merekam, tanpa disadarinya, kameranya berhasil menangkap penampakan aneh di salah satu lorong. Berikut rekamannya. Awalnya, pria ini berpikir bahwa sosok tersebut adalah orang lain yang kebetulan berada di lorong ini. Namun, saat diperhatikan lebih lama, sosok tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pria ini pun dibuat bingung oleh kejadian itu. Apakah sosok ini adalah penghuni gaib bangunan kuno tersebut? Tapi menurut kalian, apakah video ini asli atau palsu? Perhatikan video ini baik-baik. Seorang pengguna TikTok merekam sesuatu yang mengganggu pikirannya di saat dia melewati pagar di sebuah jalan. Menurut informasi, pagar tersebut adalah bagian dari halaman depan sebuah tempat ibadah di daerah tersebut. Dan dalam rekaman ini, terlihat sesuatu tergantung di pagar tersebut. Banyak netizen yang percaya bahwa itu adalah jelmaan dewa
Sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah sosok gaib. Namun terlepas apapun itu, menurut kalian, sosok apakah itu sebenarnya? Dan apakah sosok itu asli atau settingan? Tulis pendapat kalian di komentar. Dalam video ini, seorang pria sedang berada di dalam mobil, sementara temannya sedang merekamnya. Tanpa disadari, kamera mereka menangkap sesuatu yang mengerikan. Berikut videonya. Tiba-tiba, refleksi mata yang menyala muncul di pintu kaca mobil tersebut. Tidak diketahui makhluk apa yang memiliki mata seperti itu. Untuk memastikan keaslian video ini, kita mencoba menaiki kontras dan menambahkan beberapa efek pada rekaman ini. Dan hasilnya, video ini terbukti asli. Dalam video ini, terlihat sosok tersebut masih bisa kita lihat walaupun sudah kita tambahkan efek pada video ini, yang berarti bahwa makhluk itu bukan hasil editan atau tambahan lainnya. Namun, pertanyaannya, apa sebenarnya sosok yang memiliki mata menyala itu? Tulis pendapat kalian di komentar. Pria ini awalnya merasa heran dengan pagar di garasinya yang sering rusak, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Karena penasaran, dia memutuskan untuk memasang kamera di sana. Dan hasilnya mengejutkan. Berikut videonya. Tampak sosok dengan tubuh kecil, namun memiliki mata yang menyala, sedang menggerogoti kayu tersebut. Jenis makhluk apa yang bisa memiliki tubuh seperti itu dan mampu menghancurkan pagar dengan cara seperti itu? Jelas, ini bukan hewan biasa. Pria ini sangat terkejut begitu melihat rekaman tersebut. Namun, menurut kalian, apakah sosok ini asli atau mungkin hanya settingan? Tulis pendapat kalian di komentar. Sebagian orang mengeksplorasi tempat atau bangunan kosong karena penasaran terhadap kisah di balik sejarahnya. Sementara orang mendatangi tempat atau bangunan angker karena mencari adrenalin yang timbul dari tempat itu. Tapi, apa yang terjadi jika seseorang mengeksplorasi bangunan kosong yang angker? Dalam video ini, seorang pemburu hantu ini mengunjungi desa yang bernama Letchworth yang dikenal memiliki rumah sakit jiwa dengan sejarah yang kelam. Bangunan itu dibangun pada tahun 1911 dan dikenal dengan kasus kekerasan serta penyiksaan pasiennya. Rumah sakit ini akhirnya ditutup pada tahun 1966. Namun, penutupan tersebut meninggalkan cerita menyeramkan di baliknya. Berikut videonya. Wow, it's really good. I bought a flashlight here. Oh, no, cut the camera. No, I'm actually not down. You want me to? Oh my god. Yo, look at all this clothing. Something is living here. Oh my goodness, there's a bed in here. Bro, something is totally living in here. Holy shit. That's dope. I'm trying to look everywhere.
guys could see what I'm seeing right now. There's a little fireplace here. This does give me backward vibes. Setelah memasuki bangunan itu, pemburu hantu ini menemukan baju-baju yang berserakan, mengingatkan pada sejarah kelam tempat ini. Karena luasnya area ini, tim memutuskan untuk berpisah dan membagi beberapa tim. Getting very uncomfortable right now. This is crazy. Dude, that came from... There's a dead end there. So heavy. I don't want to put my finger in there. Maybe. I can't go down there. There's no door there. There's no door. Yo. Someone's above us. Someone is above us. Gabe! Gabe! Saat pria ini turun ke lantai bawah menggunakan tangga, dia menemukan pintu yang terblokade. Dia memutuskan kembali ke atas. Tetapi tepat saat itu, sosok menyeramkan pun terlihat di lorong. Ketakutan, dia pun kembali ke bawah, dan kali ini pintu itu berhasil dibukanya. Di lorong bawah, dia mendengar suara langkah kaki yang dia yakini berasal dari temannya. Namun, ketika dia mencoba mencari temannya, yang terdengar adalah teriakan yang tidak diketahui sumbernya. Dengan semua kejadian tersebut, pria ini memutuskan untuk menghentikan eksplorasinya, bukan karena takut dengan hantu, melainkan khawatir akan keselamatan dirinya dari orang jahat yang mungkin berada di bangunan itu. Hingga kini, tidak ada informasi lebih lanjut terhadap pria ini. Tapi, menurut kalian, apakah kejadian ini asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di komentar. Dalam video ini, seorang pemburu hantu mengeksplorasi sebuah SD yang sudah lebih dari 13 tahun ditinggalkan. Bangunan ini terletak di Baltimore, Amerika Serikat, salah satu kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Amerika. Selain berbahaya karena kejahatan, kondisi bangunan tersebut yang sudah rapuh dan tergenang air menambah resiko eksplorasinya. Berikut videonya. Fallout shelter. All these deaths behind.
Ketika pria ini meletakkan kameranya, terlihat sosok putih berjalan di ruangan gelap di belakangnya. Sosok itu menghilang begitu saja. Namun, pria ini tampak belum menyadarinya dan tetap melanjutkan eksplorasinya. Saat mencoba memasuki ruangan tersebut, dia dihadapkan pada cahaya senter di depannya, membuatnya kaget dan lari ketakutan. Tak lama setelah itu, terdengar suara tembakan dari arah bawah. Tidak diketahui kemana tembakan itu diarahkan. Namun, ketika dia melihat ulang rekamannya, pria ini menemukan refleksi sepatu seseorang di bawah kaca ruangan yang dia lewati sebelumnya. Dia menduga orang tersebut sudah mengincarnya sejak awal. Setelah kejadian itu, dia memperingati agar selalu berhati-hati saat memasuki bangunan kosong, karena ancaman terbesar bukanlah hantu, melainkan orang yang ingin berbuat jahat kepada kalian. Pria ini adalah seorang YouTuber yang dikenal dengan eksplorasinya di tempat kosong. Dalam video ini, dia mengunjungi sebuah kuil tua yang sudah lama ditinggalkan. Awalnya, semuanya tampak biasa saja. Namun, makin dalam dia menjelajahi, semakin banyak hal aneh terjadi. Berikut rekamannya. That could not have been the wind. What the fuck? Alright, let's get the fuck out of here. Saat menuruni tangga, pintu di sebelahnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Ketika dia memeriksanya, tidak ada siapapun di sana. Tapi, coba perhatikan baik-baik. Dalam tayangan lambat, terlihat sosok kepala mengintip dari balik pintu sebelum menghilang dengan cepat. Ruangan itu memiliki luas yang sangat terbatas, sehingga tidak mungkin ada seseorang di sana. Jika itu bukan manusia, lalu siapa atau apa sebenarnya sosok itu? Pria ini bukan pemburu hantu, melainkan seorang penggemar satwa liar yang sering membagikan kisahnya di media sosial. Namun, dalam video ini, dia mengunjungi bangunan kosong yang dia yakini menjadi sarang ular piton yang besar. Mengingat tempat itu yang sangat lembab dan sudah lama ditinggalkan, bukannya ular yang dia temui, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan ini.
Berikut videonya. This place is just never ending. It's like everything looks the same. All the walls are like the same color and stuff. And there's so many places like that the snakes can get through, like air vents. And guys, this is honestly like, this is spooky right now. What? Hello? Oh my god. Oh hell no. Oh crap. The voices stopped. The voices stopped, guys. What the? I guess it could be someone. Dude. Saat berada di dalam bangunan itu, dia mendengar suara aneh seperti langkah kaki. Ketakutan, dia mematikan senter dan mencoba berbalik arah. Namun, perasaan aman itu tidak bertahan lama. What the heck? It's leaking outside from somewhere. Ketika pria ini mendengar suara dari sampingnya, dia menoleh dan melihat sosok pria berdiri diam di sana. Video pun berakhir di sana tanpa adanya penjelasan lebih lanjut. Menurut kalian, apa yang terjadi setelah itu? Dan apakah sosok tersebut adalah makhluk gaib atau hanya manusia biasa? Tulis pendapat kalian di komentar. Video kali ini berasal dari sebuah rumah yang memiliki sejarah yang kelam. Konon, rumah tersebut sangat berhantu dan pernah dijadikan lokasi ritual penyembahan setan oleh sekelompok orang. Hal ini membuat properti tersebut sulit untuk dijual. Dalam video ini, seorang pemburu hantu memutuskan untuk mengeksplorasi rumah itu demi membuktikan kebenaran ceritanya. Berikut rekamannya. Freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking. I'll leave. There's somebody else in here. Guys, I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, freaking out of here. Should have freaking trapped myself in the closet. I gotta find this. Alright guys, I'm gonna head downstairs. I'm scared to death right now. Hello? I don't see anybody. I wonder if that's what I was hearing. That's exactly. Hello?
somebody's messing with me. I don't know, man. I don't freaking know. Hello? God, I'm freaking terrified right now. I just want to figure out. I don't know if this is paranormal. I just really think somebody's in here, but I feel stupid for freaking. Oh my God. I think the mold's getting to me. Oh man, these figures are dead. Hello? This floor don't feel very good. This floor don't feel. Oh my God, 3 lantern. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a band. Oh God! Oh God! Oh shit! Saat berada di dalam rumah tersebut, pria ini mendengar suara aneh yang tidak diketahui sumbernya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah itu fenomena paranormal atau ulah manusia yang mungkin ada di sana? Jawabannya pun muncul ketika lampu di lantai 2 tiba-tiba menyala. Saat dia mendekat, terdengar teriakan yang mengerikan dari lantai tersebut. I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a band. Tanpa berpikir panjang, pria ini langsung meninggalkan rumah itu. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang siapa atau apa yang berada di rumah itu. Menurut kalian, apakah itu suara manusia atau sesuatu yang lain? Tulis pendapat kalian di komentar. Dalam video yang sudah dipotong ini, seorang wanita sedang mengunjungi rumah yang rencananya akan dia dan suaminya beli. Karena suaminya tidak bisa ikut, ia memutuskan merekam kunjungannya agar dapat menunjukkan kondisi rumah tersebut nanti. Namun, saat ia sedang merekam sambil menjelaskan ruang demi ruang, kejadian mengerikan tak sengaja terekam kameranya. Berikut videonya. To that bathroom. And that goes Ketika wanita ini membuka pintu sebuah ruangan yang tampak seperti gudang, terlihat jelas sosok kepala melintas di depannya. Anehnya, sosok tersebut terlihat menghilang begitu saja. Penasaran, wanita itu mendekati area tersebut, tetapi pintu yang tampaknya menjadi tempat masuk sosok itu justru tertutup rapat. Wanita ini mengaku bahwa saat itu hanya ada dia dan agen properti di rumah itu. Jadi, apakah sosok ini sebenarnya? Dan apakah ini hanya ilusi kamera? Ataukah sosok itu merupakan penunggu rumah tersebut? Menurut kalian, sebenarnya sosok apakah itu? Seorang pria tua tinggal sendirian di sebuah apartemen, dan dia kerap mengeluhkan hal-hal aneh yang terjadi. Ia bersikeras bahwa ada sosok wanita misterius yang sering muncul dan berusaha mencelakainya. Pemilik apartemen itu awalnya menganggap keluhan pria tua ini sebagai halusinasi akibat gangguan kejiwaan yang dialami pria tua tersebut. Ia bahkan menyarankan pria tua itu untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Namun, pria tua ini tetap yakin bahwa yang dia alami adalah nyata. Dia pun mencoba membuktikannya. Ia mulai merekam segala kejadian di apartemennya. Sayangnya, pria tua tersebut akhirnya ditemukan tewas bunuh diri di apartemen. Tidak lama setelah kejadian itu, pemilik apartemen itu merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ketika dia menemukan kaset yang berisi rekaman-rekaman
yang telah dibuat pria tua itu sebelumnya. Berikut rekamannya. Dalam salah satu rekamannya, tampak bayangan hitam yang samar-samar muncul di kaca apartemen itu. Ketakutan, pemilik apartemen itu memanggil pemburu hantu untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Ketika pemburu hantu tersebut mulai menelusuri apartemennya, ia menemukan ruangan di mana sosok mengerikan itu muncul. Namun, sayangnya ia tidak menemukan kaca di mana sosok itu terlihat. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah kotak misterius yang tertutup rapat di pojok ruangan tersebut, yang dia duga sebagai kaca tersebut. Ketika dia mencoba membukanya, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ketika dia mengeceknya, tidak ada seorang pun di luar sana. Yang lebih menyeramkan lagi, kameranya pun tidak sengaja menangkap sosok bayangan di ruangan gelap yang tampak sedang memperhatikan pria itu dari kejauhan. Namun, pria itu tidak menyadarinya dan tetap melanjutkan investigasinya. Di saat pria ini menggunakan kamera, pria tua tersebut terlihat sepasang tangan yang sangat pucat muncul beberapa sentimeter dari pria tersebut.
Masih tidak sadar, pria ini pun berakhir merekam sosok mengerikan ini. Tiba-tiba, kameranya bergerak dengan sendirinya dan menunjukkan sosok wanita yang sedang mengintip di balik pintu apartemen tersebut. Pria itu pun ketakutan saat mengetahuinya dan memutuskan untuk meninggalkan bangunan itu. Di saat dia melihat rekaman ulang, barulah dia menyadari kejadian-kejadian yang dialaminya. Hingga kini, tidak ada kabar apakah investigasi ini berlanjut atau berhenti di situ. Tapi, menurut kalian, apakah kejadian ini benar-benar asli atau hanya settingan? Tulis pendapat kalian di komentar. Tidak banyak informasi dari video ini, tetapi tampak dalam video ini sekelompok pria asal Rusia sedang mengeksplorasi sebuah bangunan tua yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Saat menelusuri salah satu area di bangunan tersebut, mereka menangkap sesuatu yang sangat menyeramkan. Berikut rekamannya. Где он? Чувак, оно походу рассчитывает. Тихо, тихо, слушай, тише. Стой, иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! Ketika salah satu dari mereka mendekati sebuah jendela, terdengar suara aneh yang mengagetkan pria tersebut. Mereka pun mundur perlahan dari jendela itu. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah terdapat sosok kepala muncul dari balik jendela itu saat mereka mencoba mundur dari jendela tersebut. Videonya pun berakhir begitu saja, menyisakan banyak pertanyaan. Apakah sosok tersebut benar-benar merupakan penampakan gaib? Atau ini hanyalah rekayasa? Tulis pendapat kalian di komentar. Pada tahun 2022, seorang jurnalis asal Cina merekam eksplorasinya di sebuah yang tampaknya seperti bunker tua yang sudah lama ditinggalkan. Dalam bunker tersebut, ia menemukan banyak alat-alat yang ditinggalkan, bahkan mayat yang telah membusuk. Berikut rekamannya. 兄弟们，这个味儿啊，我居然能挺住，养了个羊还没好呢。哎呀，拍摄不易啊！哇，啊，注意细节啊！不知道出的什么。哎呀，这里还有这些药瓶子，哇，拜拜了，哥走了。看我这鞋啊，我去，这个臭啊！啊，拜拜拜拜拜拜，你没的。 Mayat-mayat yang dia temukan itu sangat membuatnya terkejut. Rumor mengatakan bahwa dulunya bunker tersebut digunakan untuk eksperimen manusia ilegal. Itulah mengapa banyak mayat manusia tergeletak di sana. Video ini awalnya diunggah di Reddit, namun kemudian dihapus. Banyak yang percaya bahwa pemerintah Cina lah yang bertanggung jawab di balik penghapusan video tersebut. Meski begitu, beberapa pengguna berhasil mereupload video ini, sehingga sampai sekarang masih mudah untuk menemukan video tersebut, walaupun itu bukan versi originalnya. Untuk video lebih jelasnya, kalian bisa cari sendiri di YouTube dengan mengetikkan Beanbag di pencarian dan menilai sendiri apakah video itu asli atau palsu. Dalam video ini, seorang wanita membagikan pengalaman menyeramkannya saat dia sedang bersantai menonton televisi menggunakan proyektor di rumahnya. Awalnya, suasana terasa normal hingga dia mendengar suara mengerikan dari cerobong asap rumahnya. Berikut rekamannya.
celui qui demeure sous la plaie du Très-Haut repose dans l'ombre du puissant. Je dirai ta mère. Terdengar suara keras dari cerobong asap itu, diikuti oleh buku yang jatuh dari lemari dengan sendirinya. Ketakutan, wanita ini segera mengambil salib dan mulai berdoa. Namun, hal itu malah memicu kemarahan sosok itu dengan berteriak dengan sangat keras. Di saat bersamaan, volume proyektor pun bertambah dengan sendirinya, membuat dia kaget. Dan tiba-tiba bangku di depannya bergerak dengan sendirinya. Tidak kuat akan kejadian itu, wanita itu pun tampak pingsan begitu saja. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang wanita itu. Namun menurut kalian, apakah ini merupakan kejadian asli atau palsu? Tulis pendapat kalian di komentar. Like jika menyukai video ini, dan subscribe jika ingin terus melihat video seperti ini.